Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Menghadapi anjing dewa yang menukik, kera iblis menyeringai dan berkata, "Jika kamu tidak tahu tingginya langit, beraninya masih ingin menghabisiku, pergilah ke neraka." Kera iblis membumbung ke udara, dan dengan telapak tangan kanannya memegang tongkat hitam dengan panjang 5.000 kaki, lalu diayunkan ke arah anjing dewa. Dengan ayunan tongkat, kekosongan runtuh satu demi satu, dan langit dalam radius jutaan mil tampak padat, dengan retakan ruang gelap. Ada penghinaan dan niat membunuh di mata anjing dewa. Anjing dewa ini mengakui bahwa aku bukan lawan Tanyun, tetapi untuk kamu kera bodoh, anjing dewa ini mampu. Di tengah amukan anjing dewa, dia mengangkat kaki kanannya dan merobek ke langit. Kuku raksasa tajam yang panjangnya ratusan kaki dan kekerasannya sebanding dengan senjata artefak tinggi tingkat ketiga diayunkan ke arah tongkat. Apa ini? Kekuatanmu lebih kuat dari anjing ini. Anjing dewa mengeluarkan suara kesakitan yang tragis. Meskipun kukunya masih utuh, tetapi kakinya tidak dapat menahan pukulan kera iblis. Segera, kaki depan kanan anjing dewa retak. Darah menyembur keluar, dan tubuhnya diledakkan seperti meteorit hitam raksasa. Kera iblis memantul di udara, berlari melalui kekosongan puluhan ribu kaki, dan menuju ke arah anjing dewa. Anjing dewa jatuh di udara, dan setelah menghentikan sosoknya, mengetahui bahwa dia bukan lawan kera iblis, dia buru-buru berbalik dan berlari. Tetapi ketika baru saja berbalik, tubuhnya bergetar, dan matanya penuh ketakutan. Dia melihat Tanyun yang mengejarnya sambil tersenyum. Anjing dewa meraung, "Tanyun, anjing dewa ini akan bertarung denganmu." Ketika anjing dewa membuka mulutnya yang besar dan bergegas menuju Tanyun, tiba-tiba ia berbalik lagi. Tubuhnya yang besar menabrak kehampaan, membuka mulut raksasanya, dan taringnya yang ganas mencoba merobek leher kera iblis. "Oh, kamu masih ingin menyerangku secara diam-diam? Bagus, aku akan mengajarmu." Kera iblis terbang terbalik dan mengangkat tongkat hitam dengan telapak tangan kanannya untuk memblokir. Anjing dewa membuka mulutnya dan menggigit tongkat hitam itu. Dalam pandangannya, kekerasan taringnya sebanding dengan senjata artefak rendah tingkat keempat dan dapat menghancurkan tongkat hitam. Selama dia menggigit tongkat hitam, dia dapat merobek kera monster ini. Namun, selanjutnya anjing dewa sangat marah saat taringnya menggerogoti tongkat hitam, dan dengan suara keras dan jelas, rasa sakit yang menusuk datang dari mulutnya, dan tongkat hitam itu tidak bisa dihancurkan sama sekali. Sepertiga giginya patah. Ketika anjing dewa mengeluarkan suara yang menyakitkan, jutaan penguasa yang menonton, dan ribuan penguasa kota di depan, tiba-tiba memancarkan berbagai atribut Kaisar Agung. Mereka menukik ke bawah, menuju gerbang kota, mencoba melarikan diri saat kera iblis dan Kaisar Abadi sedang bertarung. "Kalian mencari kematian." Kera iblis melambaikan tangan kanannya, dan segera tongkat raksasa itu menghancurkan kekosongan, meledakkan ratusan penguasa kota yang bergegas menuju gerbang kota. Lebih dari 300 penguasa kota, mereka memandang gerbang kota di depan mereka. Dan ketika mereka ragu-ragu, anjing dewa meraung, "Pergi ke alam dewa, dan biarkan ayahku menangkap Tanyun. Kalian juga dapat memberitahu berita bahwa Tanyun adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, dan temukan cara untuk melaporkan pada Dua Supreme." Bawahan patuh. Lebih dari 300 penguasa kota merespon serempak dan melarikan diri menuju gerbang kota. Tepat ketika Tanyun hendak menghentikannya, suara surga datang dari telinganya. "Suamiku, kamu di sini untuk mencegat anjing dewa. Aku akan menjaga gerbang kota." Suara mendesing. Bayangan emas yang hampir transparan melintasi dari sisi Tanyun, dan saat berikutnya menyusul lebih dari 300 penguasa kota. Tirai pedang berbulu menelan lebih dari 300 penguasa kota. Segera, darah muncul dan menodai langit malam. Lebih dari 300 penguasa kota hancur berkeping-keping dan berubah menjadi potongan-potongan mayat yang tersebar di langit malam. Bayangan emas berdiri di langit gerbang kota, berubah menjadi Shen Subing dalam gaun emas panjang. Sudut roknya terbang, sutra biru menari. Shen Subing memegang pedang terbang, dia sedingin es. "Apa yang kalian lakukan?" Anjing dewa memelototi jutaan penguasa kota.
Bahkan jika kalian harus mengorbankan nyawa untuk melarikan diri, kalian harus bergegas keluar dari gerbang kota. Segera setelah anjing dewa memberikan perintah, jutaan penguasa kota berubah menjadi semburan berbentuk manusia dan bergegas menuju Sen Subing. Kera tua, gerbang kota dapat dijaga oleh Subing. Tanyun memerintahkan kepada kera iblis, "Ayo kita menangkap anjing dewa itu." Kera iblis memegang tongkat raksasa dan melesat di belakang Tanyun. Pada saat ini, Sen Subing berdiri di langit di gerbang kota, menari dengan cahaya pedang ribuan kaki, dan melahap para penguasa kota yang bergegas. "Tanyun, anjing dewa ini akan berkelahi denganmu." Anjing dewa mengaum marah pada Tanyun, dan sambil berpura-pura bergegas menuju Tanyun, dia tiba-tiba berbalik dan menuju ke arah Sen Subing yang sedang menjaga gerbang kota. Tanyun mendengus dingin, melakukan langkah Dewa Hongmeng, dan langsung mengejar anjing dewa. Tanyun meraih ekornya dengan tangan kirinya dan menyeretnya kembali ke udara. Tinju kanannya menghantam bagian belakang anjing dewa. Dalam suara tumpul, darah berceceran dan daging di punggung anjing dewa terkoyak, memperlihatkan tulang belakangnya. Dengan suara keras, Tanyun membantingnya ke tanah. Anjing dewa menjerit dan meronta, berusaha melepaskan ekornya. Tapi bagaimana Tanyun bisa memberinya kesempatan? Tanyun mengepalkan ekornya erat-erat dengan tangan kirinya. Dengan kasar dan kejam membanting anjing dewa terus-menerus ke bawah. Pada saat berikutnya, anjing dewa pusing setelah dilempar oleh Tanyun, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka. Setelah itu, Tanyun mengepalkan tinju raksasanya erat-erat, dan menabrak anjing dewa seperti badai. Setiap kali pukulan mendarat di anjing dewa, kulitnya pecah-pecah, dan daging serta darah berterbangan. Tanyun perlahan bangkit dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat Sen Subing yang masih berdiri di gerbang kota. Di tanah di bawah dan di depannya, tulang-tulang menumpuk seperti gunung. Pada saat ini, ratusan ribu penguasa kota yang masih hidup memandang Sen Subing dan kemudian melihat anjing dewa yang tergeletak di tanah. Mereka bubar dengan tergesa-gesa dan ingin melarikan diri ke gerbang selatan, barat, dan utara. Jangan membuat perjuangan yang sia-sia. Kalian tidak bisa melarikan diri. Mata raksasa Tanyun menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Setelah dia mengeluarkan pedang, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Kera tua, Subing, ayo habisin bersama." Setelah itu, Tanyun memegang pedang pembantai Dewa Hongmeng, bergegas ke arah kerumunan dan mulai menghabisi. Setiap kali Tanyun mengayunkan pedangnya, ratusan penguasa kota ditelan dan berubah menjadi mayat yang berserakan di langit malam. Kera iblis memegang tongkat raksasa. Seorang penguasa kota yang terkenal meledak berkeping-keping di bawah tongkat raksasanya. "Tuan Supreme, ampuni hidupku. Si kecil ini tahu aku salah. Aku mohon padamu untuk menyelamatkan nyawaku. Tanyun, kamu akan mati cepat atau lambat. Tidak akan lama sebelum apa yang terjadi di alam abadi Hongmeng ke-9 menyebar ke alam dewa. Pada saat itu, Xingtian Supreme dan Xiuan Supreme pasti akan menemukan dirimu. Tanyun, kami mengutukmu." Setelah setengah jam pembantaian, suara mengemis, menghina, dan mengutuk menghilang. Pada saat ini, tanah dalam gerbang timur ditutupi dengan mayat. Semua penguasa kota yang ingin melarikan diri dari gerbang timur tidak ada yang selamat. "Tuan Hongmeng Supreme, aku menangkap Xiaohu." Pada saat ini, dengan suara lemah, Ouyang Duantian yang dipenuhi memar dan pucat, memegang Xiaohu yang sekarat di tangan kanannya. Dia terbang di udara dan melayang di depan Tanyun. "Paman, bagaimana lukamu?" Saat Tanyun berbicara, tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan saat dia berubah menjadi normal, dia mengenakan jubah putih. "Tidak apa-apa, ini hanya luka kulit." Ouyang Duantian berkata dengan hormat kepada Tanyun. Tanyun berkata dengan lembut, "Kian-Kian dan aku adalah teman dekat. Paman, kamu ada di depanku, jadi kamu tidak perlu terlalu menahan diri. Kamu bisa memanggilku Tanyun mulai sekarang. Juga, jangan panggil aku Tuan Hongmeng Supreme. Jika identitasku diketahui oleh alam dewa, aku akan sengsara." Mendengar ini, Ouyang Duantian mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku mengerti." Setelah Tanyun menjawab, dia melihat kera iblis dan berkata, "Kera tua, kamu masih harus menjaga gerbang timur." Kera iblis menjawab, "Baiklah Tuan." Kemudian, Tanyun meminta Ouyang Duantian untuk menyerahkan Xiaohu pada kera iblis, kemudian pergi ke gerbang selatan bersama Ouyang Duantian dan Sen Subing. Ketika Tanyun tiba di gerbang selatan, dia menemukan bahwa tidak ada penguasa kota yang hidup di gerbang selatan.
dan mayat-mayat seperti gunung darah yang menggulung membentang puluhan ribu mil. Singa naga emas berlumuran darah, dan Zenji berdiri di udara. Dato, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah Tanyun memujinya, dia menambahkan, kalau begitu jaga gerbang selatan, sementara Zenji ikut denganku. Baik tuan, jawab singa naga emas dengan hormat. Baik kakak. Zenji naik ke udara dan berdiri berdampingan dengan Tanyun, Subing dan Ouyang Duantian. Tanyun berkata, Xiaohushu dan anjing dewa telah ditangkap hidup-hidup, dan sekarang Keratua sedang menjaganya. Setelah menghabisi semua orang di mansion Kaisar Abadi, kita akan tanyai tentang kematian ayah dan ibu angkatmu. Ya, semuanya tergantung pada kakak, jawab Zenji. Kemudian Tanyun melepaskan kesadaran abadinya, menutupi area radius 30 juta mil, dan menemukan bahwa di gerbang barat, Moe Raja Beruang Naga, Xiao Bai, dan Toba Yinging juga telah menghabisi musuh. Kemudian, Tanyun menemukan bahwa di gerbang utara, di bawah kepemimpinan Song Huixin, 7 Raja Monster, Tian Lao dan yang lainnya, menghabisi sekelompok penguasa kota. Tanyun berkata melalui transmisi suaranya, Raja Beruang Naga dan Xiao Bai masih menjaga gerbang kota. Yinging dan Moer datang dan berkumpul. 7 Raja Monster menjaga gerbang utara. Huixin, Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Guan Xuankui, dan Guan Xuankong datang dan berkumpul. Beberapa saat kemudian, semua orang terbang menuju Tanyun satu demi satu. Selama periode ini, Tanyun menemukan melalui kesadaran abadi bahwa Wuxing Sangsen, Xianer, Meng Yi, Yukin, dan yang lainnya masih mengejar dan menghabisi penguasa kota yang melarikan diri. Tanyun memandang orang-orang di depannya dan berkata, selanjutnya, kita akan menyebar dan menutupi mansion dengan kesadaran abadi kita. Ingat, apakah itu penguasa kota atau pelayan, termasuk semua binatang abadi, mereka semua akan dihabisi tanpa ampun. Setelah itu, Tanyun dan kerumunan bubar dan mulai dengan hati-hati mencari dan menghabisi semua makhluk di mansion. Malam memudar dan matahari terbit. Setelah pencarian dan pembunuhan sepanjang malam, tidak satupun dari puluhan juta penguasa kota, ratusan ribu pelayan, puluhan juta prajurit dan jenderal yang masih hidup, semua binatang juga telah dihabisi. Menghadapi dari langit dengan radius 30 juta mil, tampaknya telah dicuci dengan darah. Tanyun dan 7 istrinya, serta semua orang dan binatang datang ke gerbang timur, menatap Xiaohushu dan anjing dewa di tanah. Dengan air mata di matanya yang indah, Zenji menikam pergelangan kaki Xiaohushu dengan pedang. Xiaohushu berteriak, katakan padaku, apakah kamu menghabisi ayah dan ibu angkatku? Itu bukan aku. Xiaohushu menatap Ouyang Duantian. Dia yang menghabisinya. Ketika dia menjadi tamu di kota Abadi Zen, dia menghabisi ayah dan ibu angkatmu. Kamu omong kosong. Wajah Ouyang Duantian memerah. Paman jangan marah. Tanyun berkata, Zenji serahkan saja padaku. Tanyun berjongkok, meraih leher Xiaohushu dengan tangan kirinya, dan menggunakan mata Dewa Hongmengnya. Tiba-tiba Xiaohushu tercengang. Tanyun berkata tanpa ragu, katakan padaku, apakah kamu menghabisi penguasa kota Zen? Aku menghabisinya. Saat Xiaohushu mengakuinya, Zenji yang berada di sampingnya mengepalkan tangannya erat-erat. Dia gemetar karena marah. Kamu diperintahkan oleh siapa? Wajah Tanyun muram. Mengapa kamu menghabisinya? Xiaohushu berkata dengan jujur, aku diperintahkan oleh Kaisar Abadi ke-9 sebelumnya, karena penguasa kota Zen menyinggung Kaisar Abadi sebelumnya. Aku menghabisimu. Zenji menangis. Kakak, cepat pulihkan pikirannya, aku ingin dia mati. Setelah Tanyun melepaskan kendali mata Dewa Hongmeng atas Xiaohushu, Zenji memegang pedang panjang dan memotong kaki kiri Xiaohushu dengan satu tebasan. Pedang ini untuk ayah angkatku. Pedang ini untuk membahaskan dendam ibu angkatku. Sementara Zenji menangis, pedang memotong kaki kanan Xiaohushu lagi. Pedang ini karena kamu membuatku kehilangan orang tua angkat kesayanganku. Pedang Zenji naik dan turun. Lengan kiri Xiaohushu terpotong. Sisanya untukku, mansion keluarga Zen dan puluhan ribu orang yang mati. Pergelangan tangan Zenji berputar. Bayangan pedang menyelimuti Xiaohushu, dan dalam teriakan seraknya dia dihabisi. Setelah itu, Zenji menatap Tanyun dengan air mata berlinang. Kakak, aku ingin pergi ke makam orang tua angkatku. Aku ingin memberitahu mereka bahwa aku telah membebaskan dendam mereka. Tanyun mengangguk, mengangkat tangannya untuk menyeka air mata Zenji. Baiklah, cepatlah pergi. Pada saat ini,
Anjing dewa yang sekarat menatap Tanyun dan berkata dengan lemah, Kamu akan mati cepat atau lambat. Tanyun berkata dengan keras, Aku tidak akan mati. Xiaoqing, binatang ini diserahkan kepadamu. Tanyun memandang Fang Ziqing dan berkata, Fang Ziqing memegang pedang dewa takdir pertama dan menatap ke langit. Wahai anjing dewa sialan, aku akan menghabisi putramu sekarang juga. Di masa depan, aku akan naik ke alam dewa Hongmeng dan menghabisimu dengan tanganku sendiri. Fang Ziqing melayang ke udara, menghunus pedang sejauh ribuan kaki, menghancurkan mayat anjing dewa menjadi puluhan ribu keping. Oke guys, sampai sini dulu ya. Akhirnya perang di alam abadi kelar ya. Oke, semoga semoga cepet-cepet ke alam dewa ya. Sebenarnya rumit guys, alam dewa sama alam yang lebih tinggi nanti ya. Bakal ada alam yang lebih tinggi dari alam dewa. Itu sedikit rumit, semoga kalian pelan-pelan ya. Jangan nge-skip episode-episode biar paham. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.